Rapat paripurna serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo periode 2025 sampai 2030 berlangsung khidmat di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo pada Senin, 3 Maret 2025. Acara ini menjadi momentum penting pergantian kepemimpinan daerah dan penyampaian visi misi baru. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, hadir bersama jajaran DPRD, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Prosesi diawali dengan pertunjukan seni daerah, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sertijab antara PJ Bupati Ugas Irwanto dengan Bupati Dr. Muhammad Haris dan Wakil Bupati Fahmi. Bupati Probolinggo Dr. Muhammad Haris menekankan pentingnya kolaborasi untuk menghadapi tantangan seperti kemiskinan, peningkatan IPM, dan stunting. Gubernur Khofifah menegaskan perlunya percepatan sertijab di seluruh daerah agar pemerintahan berjalan optimal. Ya, tentunya kita mengawali dengan linearisasi dengan pusat ya, terutama cita-cita Presiden Prabowo Subianto, program-program strategis kementerian, terutama makanan integrasi dan lain sebagainya. Banyak hal terutama terkait dengan efisiensi. Ini dulu yang kemarin kita coba untuk kita jadikan dasar, dan ini memang harus dipahami oleh semuanya karena memang ini hal yang memang mau tidak mau harus kita menyatukan persepsi. Jadi baru setelah ini kita akan lebih banyak kolaborasi, komunikasi, tapi prinsip ke depan kolaborasi tidak hanya ada di dalam opini kita, tetapi vertikal maupun horizontal ini tetap semuanya nanti akan kita membangun kebersamaan teman-teman Forkopimda, teman-teman DPR dan semuanya, bahwa Kabupaten Probolinggo ini adalah merupakan kewajiban kita bersama. Tidak hanya orang per orang, tidak hanya bupati, wakil bupati, tetapi apa yang terjadi di Kabupaten Probolinggo tadi sudah kita sampaikan semua, termasuk oleh gubernur juga menegaskan bahwa inilah kondisi real dari Kabupaten Probolinggo. Kita punya banyak PR ke depan, bahwa memang keistiqomahan kita di dalam situasi yang nggak terlalu baik, mulai dari kemiskinan kita, IPM kita, semuanya linear, stunting semuanya ini linear, sehingga kita punya, tetapi kami menyampaikan sejak awal kepada teman-teman DPR dan semua teman-teman PD bahwa kita tetap harus be positif, be husnudon ke depan, bahwa kita mampu melewati. Insya Allah kita yakin kita punya banyak potensi di sini untuk bisa agar kita keluar dari keterpurukan ini, termasuk di kesejahteraan masyarakat. Kita ada banyak hal nanti yang akan kita lakukan, termasuk di program 100 hari kita dan program-program berikutnya. Ini kita minta juga termasuk ke teman-teman media, kita membangun komitmen, membangun kebersamaan. Ayo tanpa terkecuali kita akan bangun Kabupaten Probolinggo ini sehingga kita menjadi salah satu kabupaten yang membanggakan utama di Jawa. Untuk soal kerja apa saja prioritasnya? Kemarin ada kita revisi lagi. Jadi hal-hal yang memang karena kemarin ada perintah efisiensi banyaknya, sehingga mau tidak mau kita harus mengurangi beberapa kegiatan yang masuk dalam program 100 hari. Tapi memang program 100 hari ini menjadi sebuah catatan penting karena merupakan akselerasi baik bicara tentang banyak hal, tentang ketahanan pangan kita, infrastruktur kita, kemudian kebanggaan kita harus juga punya ibu kota ya. Karena kita jujur Kraksaan ini kan baru usianya 15 tahun. Bayangkan, coba bandingkan dengan beberapa daerah lain yang mereka sudah punya daerah, bahkan jalan-jalan dari utara ke selatan itu terbentuk semua dari sana. Kita masih punya Kraksaan yang notabene ini hanya satu jalur. Untuk membangun kepercayaan investor dan lain sebagainya, otomatis kita harus menunjukkan bahwa kita serius. Kita harus menunjukkan kita punya ibu kota yang cukup layak untuk dibanggakan. Mereka mau tanam investasi, bikin hotel di sini, investasi bikin apapun di sini, sehingga perekonomian ini akan terus berputar. Nah, ini yang menjadi PR kita. PR kita bahwa kita harus mempercantik ibu kota kita, di samping PR kita di ketahanan pangan kita, sekolah kita, kesehatan kita masih banyak lagi. Dan ini masuk di program 100 hari kita, termasuk pariwisata. Karena memang mindset yang kita tanamkan, kita harus yakin ke depan Probolinggo harus mampu menjadi gerbang pariwisata Jawa Timur. Agenda pertama setelah di sertijab ini ya, kita akan mengumpulkan kembali. Agenda pertama kita akan mengumpulkan kembali semua OPD untuk konsep
di mana data satu pintu. Jadi backbone kita punya database data satu pintu. Selama ini kan data sendiri-sendiri ya. Jadi tidak banyak ada kolaborasi atau OPD. Besok ke depan data satu pintu, setiap kegiatan apapun, bahkan terutama yang berbasis project, ini OPD harus kolaborasi. Prinsip harus kolaborasi. Jadi satu punya kerjaan, yang lain harus support. Jadi tidak boleh nafsi-nafsian lagi. Jadi semuanya harus saling membantu, dan ini sudah kita mulai dari tanggap bencana kemarin. Teman-teman sudah lihat kan? Jadi begitu ada bencana, yang datang banyak OPD, itu loh keinginan kita nanti ke sana. Jadi dibantu dari transformasi birokrasi juga bisa yang disampaikan. Betul, ya. Karena itu reformasi, transformasi semuanya itu menjadi agenda utama kita ke depan. Karena ini kan bicara efisiensi, kita sudah ditekan oleh pemerintah pusat fokus kepada salah satu adalah efisiensi, otomatis nanti ke belakang digitalisasi itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi sudah tidak ada rapat di hotel lagi, sudah tidak ada ini. Bahkan nanti fasilitas-fasilitas tidak hanya dibawa, tapi untuk fasilitas bupati, kepala daerah ini juga akan sebisa mungkin kita melakukan efisiensi agar yang lain yang sudah potong kemarin itu bisa tercukupi dengan baik.